Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Smasaroni Pamungkas, NPM 1840303066, jurusan Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dan teman kelompok saya. Hasil resume di dalam mata kuliah perlakuan panas dan permukaan. Berikut ini adalah materi-materi yang pernah disampaikan sama teman-teman sebelumnya dari materi tampil 1 sampai tampil 7. Itu biasanya yang pertama itu tentang perlakuan panas, definisi perlakuan panas, definisi terhadap perlakuan panas dan aplikasi perlakuan panas di industri. Dan yang kedua ada diagram fasa, ketiga diagram fasa FE3C dan struktur mikro pada diagram tersebut. Keempat itu ada pengaruh unsur paduan pada karakterisasi logam, terutama pada baja. Kelima ada annealing dan normalizing. Dan keenam ada hardening dan quenching. Ketujuh ada tempering, tempering dan tempering. Situ ada sebelumnya itu ada 7 kali pertemuan, 7 persentase sebelumnya. Di sini kita akan meresum, dan ini hasil resum dari kami. Sebelumnya saya belum memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini anggota kelompok saya itu saya sendiri, Doni Smasaroni Pamungkas. Terus yang kedua ada Abdullah, dan yang ketiga ada Arfanus Helmus. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama itu perlakuan panas. Definisi, tahapan, dan aplikasi perlakuan panas di industri. Perlakuan panas adalah metode yang digunakan mengubah sifat fisik dan kadang-kadang sifat kimia dari suatu material. Aplikasi material dari suatu material. Aplikasi yang paling umum adalah untuk material logam, walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam bentuk pembuatan berbagai material lain seperti kaca. Umumnya perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material. Yang kedua itu dari definisi tahapan. Dari definisi perlakuan panas itu yang kedua ada tahapan perlakuan panas. Tahapan perlakuan panas adalah annealing, hardening, precipitation, strengthening, terus ada tempering dan quenching. Yang ketiga, pada industri otomotif, heat treatment dilakukan untuk mengeraskan part tertentu, misalnya pada gear, shaft armatur, dan lain-lain. Pada proses massal biasanya menggunakan continuous furnace. Ada juga yang menggunakan bed tipe, namun dengan ukuran besar, sehingga sekali proses biasa menghasilkan part yang sangat banyak. Lanjut slide selanjutnya itu ada diagram fasa. Diagram fasa dalam sistem logam. Fasa atau fase dalam terminologi atau istilah dalam mikrostrukturnya adalah suatu daerah ataupun region yang berbeda struktur atau komposisinya dari daerah lain. Diagram fasa
atau fase diagram adalah suatu diagram yang menunjukkan fase dalam suatu sistem material di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi. Diagram ini banyak digunakan oleh para insinyur dan peneliti untuk memahami dan memperkirakan banyak aspek perilaku dan material. Diagram fasa. Diagram fasa dari unsur murni. Air bila didinginkan dalam suatu kesetimbangan fasa padat atau es dan cair berada bersamaan dengan batas fasa adalah permukaan dari es saat dipanaskan. Cairan menguap saat mendidih. Uap air dan cairan bersama dalam kondisi kesetimbangan dengan batas fasa adalah permukaan air. Terus ada hukum fasa Gibbs atau biasa disebut Gibbs fase rule. Gibbs lahir tahun 1839 dan wafat di tahun 1903. Menurut sebuah persamaan yang mampu menghitung jumlah fasa yang ada dalam kesetimbangan pada suatu sistem yang ditentukan atau dipilih, P plus F sama dengan C plus 2. Contoh, untuk air pada titik triple jumlah fasa sama dengan 3, sama dengan P fase. Jumlah komponen sama dengan air 1 sama dengan C atau komponen. Terus P tambah F sama dengan C tambah 2, 3 tambah F sama dengan 1 tambah 2, F sama dengan 0 dengan derajat kebebasan 0 dalam kurung. Masuk diagram fasa 3 komponen atau ternary fase diagram adalah diagram fasa yang terdiri atas 3 unsur logam murni A, B, C, yang mana pada umumnya dilukiskan dalam diagram sebagai berikut untuk tiap suhu isotermal. Di sini ada gambar dari diagram fasa 3 komponen. Diagram fasa Fe3C dan struktur mikro pada diagram tersebut. Diagram fasa Fe sampai Fe3C merupakan diagram untuk kombinasi karbon dengan besi pada keadaan solid solution. Diagram fasa ini termasuk diagram S-binary karena menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan antara temperatur dan kandungan karbon. Buka kurung persen C, tutup kurung, selama pemanasan lambat. Dari diagram fase tersebut dapat diperoleh informasi-informasi penting, antara lain yang pertama, fase yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan kondisi pendinginan lambat. Yang kedua ada temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FEC bila dilakukan pendinginan lambat. Ketiga ada temperatur cair dari masing-masing paduan. Yang keempat ada batas-batas kelarutan atau kesetimbangan dari unsur karbon dan fase tertentu. Dan yang kelima ada reaksi-reaksi metalurgi yang terjadi, yaitu reaksi eutetik, peristetik, dan eutektoid. Terus selanjutnya ada tentang struktur mikro. Ferrit ialah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025% Celcius pada temperatur 721 derajat Celcius. Struktur kristal BCC atau body center kubis, dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008% Celcius. Austenite ialah larutan austenite adalah larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2% Celcius pada temperatur 1130 derajat Celcius. Struktur kristalnya FCC, fase center kubik,
Yang kedua ada cementite. Cementite ialah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris dan struktur kristalnya ortorhombik. Terus selanjutnya ada ladyburite. Ladyburite ialah campuran eutetik antara besi gamma dengan kementit yang dibentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3% Celcius. Perlite. Perlite adalah campuran eutektoid antara ferrit dan kementit yang dibentuk pada temperatur 723 derajat Celcius dengan kandungan karbon 0,83% Celcius. Terus ada pengaruh unsur paduan pada karakteristik logam, terutama pada baja. Baja paduan dibuat untuk mendapatkan sifat baja yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Ada baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Bila dilihat dari unsur yang digunakan dalam jumlah dari unsur untuk paduan baja tersebut, berikut adalah berbagai sifat yang lebih baik dalam baja paduan dibanding dengan baja karbon: kekuatan, kekerasan, ketangguhan, ketahanan aus, ketahanan korosi, kekerasan, dan kekerasan panas. Untuk mencapai beberapa peningkatan sifat logam, ada yang memerlukan perlakuan panas. Contoh unsur paduan logam: yang pertama ada silisium atau Si, yang kedua ada mangan atau mangan, yang ketiga ada krom yang biasa disingkat sebagai Cr, ada nikel Ni, ada molybdenum atau Mo, ada vanadium V, wolfram W, ada kobalt atau Co, terus ada titanium itu Ti, dan ada tantalum atau Ta. Perkenalkan, nama saya Arpanus Helmus, MPM 1840303083, lokal A2, tugas mata kuliah perlakuan panas dan permukaan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu annealing dan normalizing. Annealing adalah proses pemanasan baja yang diikuti dengan pendinginan lambat di dalam tungku yang dimatikan. Temperatur panas untuk baja adalah sekitar sedikit di atas garis A3 pada gambar di bawah, gambar 5. Dan untuk baja, annealing untuk memperbaiki mampu mesin, mampu bentuk, keuletan, kehomogenan struktur, menghilangkan tenaga dalam, dan lain sebagainya. Sedangkan normalizing adalah proses pemanasan baja yang diikuti pendinginan udara terbuka. Normalizing antara lain untuk memperbaiki sifat maupun mesin, memperhalus butiran, dan lain sebagainya. Temperatur pemanasan normalizing untuk baja dipanaskan pada temperatur 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Garis A3 agar diperoleh asuransi yang homogen seperti gambar yang ada tertera di sini. Temperatur pemanasan untuk annealing, normalizing, hot working, dan homogenizing pada diagram Fi sama dengan Fe 3C. Setelah waktu penahanan pada temperatur austenisasi selesai, kemudian baja didinginkan di udara sampai mencapai temperatur kamar 20 derajat Celcius. Struktur metaling baja yang dihasilkan terdiri dari ferrite dan perlite.
Sifat mekanik baja yang dihasilkan setelah proses annealing dan normalizing tergantung pada laju pendinginan udara, laju yang lebih tinggi. Siklus dari temperatur pemanasan dan kecepatan pendinginan dari proses annealing dan normalizing dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya hendering dan quenching. Proses pengerasan atau hendering adalah suatu perlakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu benda kerja keras. Proses ini dilakukan dengan temperatur tinggi, yaitu temperatur austentisasi, yang digunakan untuk melenturkan stensis dalam austentit yang kemudian di-quenching. Pada tahap ini menghasilkan terperangkapnya karbon yang akan menyebabkan bergesernya atom-atom sehingga membentuk struktur body counter tetragonal atau struktur yang tidak seimbang dengan metasis yang bersifat keras dan getas. Sedangkan quenching merupakan proses pencelupan baja yang telah berada pada temperatur pengerasan, temperatur austensis dengan laju pendinginan yang sangat tinggi. Di-quenching agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Lihat pada gambar berikut. Media quenching, tujuan utama dari proses pengerasan adalah agar diperoleh struktur mertransit yang keras sekurang-kurangnya di permukaan baja. Hal ini hanya diciptakan jika menggunakan medium quenching yang efektif, sehingga baja digunakan pada suatu laju yang dapat mencegah terbentuknya struktur yang lebih lunak, seperti prill atau bited. Tetapi hubungan sebagian besar benda kerja sudah berada dalam tahap akhir dari proses, maka kualitas medium quenching yang digunakan harus dapat menjamin agar tidak timbul distorsi pada benda kerja setelah proses quenching selesai dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah, NPM 1940 30 30 46. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perlakuan panas. Di sini yang pertama sudah dijelaskan dari Bang Doni selaku pemateri pertama tentang perlakuan panas, diagram fasa FO 3C, pengaruh unsur panduan. Terus pemateri yang kedua, di situ ada menjelaskan tentang materi yang pertama, annealing, normaling, hardening, quenching. Lalu di sini saya jadi pemateri ketiga akan menjelaskan tentang tempering, austempering, mertempering. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk pada materi ataupun materi ketiga tentang tempering. Tempering atau penampaan adalah suatu teknik perlakuan panas untuk logam dan alloy. Penamparan dilakukan untuk mengeresahkan dengan cara mengubah martensit yang getas menjadi bainit atau velvet. Proses penamparan harus terus diawasi terus-menerus karena baik suhu maupun waktu. Tempering sangat menentukan sifat-sifat mekanika hasil akhir. Semakin tinggi temperatur, kekerasan yang dihasilkan akan semakin rendah. Demikian sebaliknya. Semakin lama waktu temperen, maka kekerasan yang dihasilkan semakin rendah. Di sini ada beberapa alasan mengapa baja perlu distemper adalah: yang pertama, mengurangi tegangan sisa atau stres yang timbul selama quenching.
Yang kedua, meningkatkan kekerasan material. Yang ketiga, meningkatkan perpanjangan atau biasa disebut elongation. Yang keempat, meningkatkan kuletan. Yang kelima, meningkatkan ketangguhan daripada material itu tersebut. Ini yang poin terakhir, untuk menurunkan kekerasan pada baja atau logam paduan jasa, tetapi berguna untuk menaikkan kekerasan pada baja jenis hot work steel dan HSS. Oke, baik, kita lanjut tentang Austem-tempering. Austem-tempering adalah perlakuan panas yang diterapkan pada logam besi, terutama baja dan besi ulet. Dalam baja menghasilkan struktur mikro bainit, sedangkan pada besi tuang menghasilkan struktur ferrit aktival dan karbon tinggi. Austenit stabil yang dikenal sebagai ausferrit. Austem-tempering juga didefinisikan oleh proses dan mikrostruktur yang dihasilkan. Parameter Austem-tempering yang tidak sesuai bahan yang diterapkan tidak akan menghasilkan pembentukan bainit atau ausferrit. Dengan demikian, produk akhir tidak disebut austemper. Kedua, mikrostruktur juga dapat diproduksi melalui metode lain. Misalnya, dapat diproduksi sebagai cor atau berpendingin udara. Dengan kandungan panduan yang tetap, material ini juga tidak disebut sebagai austemper. Tempering dan austempering penting dalam meningkatkan sifat mekanis dari paduan logam, khususnya paduan besi. Perbedaan utama antara tempering dengan austempering adalah bahwa tempering berguna dalam meningkatkan kekerasan baja yang terlihat. Austempering adalah bahwa tempering berguna dalam menghilangkan kekerasan baja yang berlebihan, sedangkan austempering penting dalam mengurangi distorsi paduan logam. Oke, kita lanjut materi selanjutnya tentang mantempering. Metode mantempering merupakan proses agar terbentuk martensit temper. Dalam proses ini, baja yang telah diaustentisasi dicelup dengan cepat ke dalam lelehan garam atau minyak yang memiliki temperatur sekitar 200-400 derajat Celcius. Martempering juga dikenal sebagai quenching berhadap atau quenching terputus. Dalam proses ini, baja dipanaskan di atas titik kritis di antara titik rendah transformasi dan kemudian dipadatkan dalam garam, minyak atau penanggasan timbal yang disimpan pada suhu 150 sampai 300 derajat Celcius. Dalam proses ini, austenit diubah menjadi martensit melalui proses pendinginan terhadap dengan laju yang cukup cepat untuk menghindari pembentukan perlit atau bainit. Pada proses ini, martempering bagian logam austenitet direndam dalam bak dengan temperatur tepat di atas temperatur standar martensit atau biasa dalam sebutannya atau singkatannya MS, dengan menggunakan quenching terputus, mendinginkan dihentikan pada titik di atas wilayah transformasi martensit untuk memastikan waktu untuk cukup bagi pusat untuk mendinginkan ke suhu yang sama dengan permukaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 3 pembahasan perlakuan panas, tempering, austempering, dan martempering. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.